Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan lanjut membahas pelajaran matematika, yaitu dengan materi penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, ya. Kita lanjut. Hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Apabila menjumpai soal pecahan campuran ini, maka otomatis pecahan campuran ini dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita ambil cara 1 dan cara 2, ya. Cara pertama yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu cara pertama, ya. Kita ambil contoh, kita tulis di sini cara pertama. Dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh soal 22/5 ditambah 22/5 ditambah 1/2/3, ya. 1/2/3 dengan cara tadi apa? Mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Ini kita rubah. Ini karena pecahan campuran semua, ya. 2/5 dan 1/2/3 ini pecahan campuran semua, maka kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Dengan cara apa? Dengan cara 2 dikali 5 ditambah 2 berapa? 2 dikali 5 itu 10, ditambah 2 itu 12. Ingat, ya, tetap ingat penyebutnya itu 5. Kita tetap tuliskan 5, lalu di sini ditambah, maka di sini juga tambah. Lalu ini lagi dijadikan pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 2. 1 dikali 3 itu 3, tambah 2 itu 5. Penyebutnya 3. Langkah selanjutnya itu dengan mengkali silang, ya, dengan cara kali silang. Yang mana dikali silang? Ini 12 dikali 3, ya. 12 dikali 3 berapa? Nah, di sini. Mungkin di antara kalian masih ada, ya, yang belum hafal kali-kalian. Jadi sekarang harus hafal perkaliannya karena akan susah belajar pecahan. Nah, kita mengalikan ini 12 dikali 3. Nah, cara mengkalikan susun seperti ini. 3 dikali 2 berapa? 6. 3 dikali 1 3. Berarti jawabannya 36. Yang dikalikan yang mana lagi? 5 dikali 3. 5 dikali 3 itu 15. Di sini tambah, maka di sini juga tambah. Yang mana lagi dikalikan? 5 dikali 5. 5 dikali 5 itu 25. Lalu yang mana dikalikan? 3 kali 5, 15. Jadi sampai di sini tinggal kita jumlahkan. Yang mana dijumlahkan? Pembilang saja, ya. Ingat, yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya saja. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan langsung. 36 tambah 25 itu berapa? 61 per 15. Nah, sampai di sini kita sederhanakan. Sederhanakannya gimana? Yuk, sederhanakannya gimana? Dengan membagi 61 dibagi 15. Kira-kira 15 dikali berapa mendekati 61? Ayo, dikali 1 15, dikali 2 30, dikali 3 berapa? 45. Nah, dikali 4 berapa? Yuk, dikali sama dengan 60. Berarti kita yang mendekati itu dikali 4, ya. 4 dikali 15 itu 60. 61 kurang 60 itu 1. Satunya jadi pembilang, 15-nya jadi penyebut. Jadi bentuk sederhana 61 per 15 adalah 41 per 15. Sampai di sini kalau dengan cara pertama, yaitu mengubah menjadi
pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, lanjut kita di cara yang kedua. Cara kedua tadi itu mengelompokkan pecahan biasa. Nah, mengelompokkan menjadi pecahan biasa, mengelompokkan pecahan biasa. Nah, Ibu hapus lagi ya. Kita ambil soal yang tadi. 2/5 ditambah 2/3. Nah, kita kelompokkan. Yang mana kita kelompokkan? Karena 2 ini bilangan bulat, 2/5 ini pecahan, ini 1 bilangan bulat, ini pecahan biasa. Berarti kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Berarti bilangan bulatnya berada di depan. 2 tambah 1 ditambah 2/5 tambah 2/3. Nah, berarti kita sudah mengelompokkan bulat sama bulat, pecahan sama pecahan. Nah, kalau sampai di sini tinggal kalian jumlahkan. Ini karena dia bulat, kita langsung jumlahkan. 2 tambah 1 itu 3. Lalu langkah selanjutnya dengan cara kali silang. Yang mana dikali silang? Ini 2 dikali 3 itu 6. Lalu penyebutnya 5 dikali 3 15. Lalu ditambah ini lagi yang dikalikan, 2 dikali 5 itu 10. Lalu penyebut 3 dikali 5 itu 15. Sampai di sini tinggal dijumlahkan. Yang mana dijumlahkan? 6 tambah 10 ini yang sesama pecahan. Nah, 3 ini tetap turun 3. Lalu ini kita jumlahkan, yaitu 6 tambah 10 16 kan. Lalu penyebutnya tetap 15. Sampai di sini mengerti ya? Lalu 3 ini 3 tetap turun 3. Lalu yang mana lagi dikerjakan, Bu? Nah, ini lagi kita kerjakan. Berarti dijadikan pecahan campuran. Disederhanakan. Disederhanakan lagi. Disederhanakan dengan cara yang seperti biasa. 16 bagi 15. Nah, 15 berarti otomatis dikali 1 dong. Kalau 15 kali 2 itu 30 melebihi 16 ya. Berarti dikali 1. 1 dikali 5 itu 15. 16 kurang 15 itu 1. Ya. 1 ini jadi pembilang, 15-nya jadi penyebut. Jadi bentuk sederhana 16/15 itu 1/15. Satunya sini ya. Nah, sudah. Berarti kita yang mana lagi yang kita jumlahkan ya? Ini kan sudah bilangan bulat nih. 3 dan 1 ini bilangan bulat. Berarti bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat. Berarti 3 tambah 1 itu 4. 1/15 itu tetap 1/15. Nah, sampai di sini. Jadi tinggal kalian, ini cara 2 ya. Maaf, Ibu belum ganti. Nah, ini cara kedua. Tinggal kalian mana yang kalian lebih pahami, mau pakai cara 1 tadi, mau pakai cara 2. Nah, baiklah, kita lanjut membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan persen. Ya, Ibu hapus dulu ini ya. Lanjut kita membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Nah, persen yang mana sih, Bu? Yang persen ini. Nah, kemarin di kelas 4 juga belajar sudah pecahan persen ya. Persen itu artinya per 100 ya. Artinya persennya ini di sini nih ya, simbolkan dengan persen. Maksudnya per 100. Kita ambil contoh, misalnya ada begini, 35%. Berarti ini maksudnya apa, Bu? Berarti 30, karena persen itu adalah per 100, berarti ini menandakan bahwa dia 35 per 100. Kalau ada juga seperti ini, 127%. Ingat, persen berarti per 100, berarti 127 per 100. Sampai di sini mengerti ya maksudnya ya? Sampai di sini mengerti ya maksudnya?
Nah, lanjut. Kita masuk di contohnya deh, bagaimana caranya. Contohnya, kita ambil contoh 2/5 ditambah 30%. Nah, caranya yang bagaimana, Bu? Kalau apapun itu, entah itu pecahan campuran, pecahan persen, itu harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, persennya ini langkah pertama kalau menemukan soal seperti ini kan ini sudah pecahan biasa, kita tulis di sini 2/5. Di sini tambah, di sini juga tambah. Nah, 30% tadi kita rubah menjadi 30/100 ya, 30/100. Nah, sampai di sini kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, di sini penyebutnya kan 5 dan 100. Otomatis kita harus mencari KPK-nya. Sudah tahu dong cara mencari KPK dengan cara bersusun. Kalau seperti ini kita sudah bisa tebak, pasti KPK-nya 100 ya, 100. Kita tulis ini masing-masing dulu deh, 100 di sini. Nah, langkah selanjutnya apa? 100 dikali berapa ya? 100 diapakan lagi ya kalau setelah ini? Nah, setelah ini kalian bagi. Yang mana dibagi, Bu? Nah, ini penyebutnya 100 dibagi 5. Ingat, 100 dibagi 5 ini maksudnya. Ya, 100 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5 itu 20. Ya, 20-nya ini dikali 2. 20-nya ini dikali 2. Yaitu 40. Berarti kita tulis di sini 40. Ya. Kalau ini sama 100 dibagi 100. 100 dibagi 100 itu 1 kan? Lalu dikalikan 30. 1 dikali 30. Nah, 1 dikali 30 itu 30. Sampai sini ngerti ya? Lanjut. Karena sudah sama, sudah penyebutnya kita sudah samakan, maka kita tinggal jumlahkan. Yang mana dijumlahkan pembilangnya? 40 dan 30. 40 tambah 30 itu 70. Penyebut tetap 100. Nah, kita sederhanakan. Bagaimana sih, Bu, kita menyederhanakan? Nah, kira-kira 70 habis dibagi berapa sehingga bisa sederhana? Ya, apabila seperti ini, tinggal kalian kira-kira dibagi berapa ya, masing-masing dibagi berapa ya. Misalnya kalau kita penyebutnya kita bagi 5, otomatis kita bagi 5 juga. Apabila pembilang dibagi 5, maka otomatis penyebutnya dibagi 5 juga. Kira-kira habis dibagi berapa ya. Nah, ini bisa dibagi 10 ya, bagi 10. Cara menyederhanakannya gampang kalau seperti ini. 70 bagi 10 tinggal coret-coret. 7 bagi 1 ya 7. Ini kita coret-coret. 10 bagi 1 10. Jadi bentuk sederhananya adalah 7/10. Nah, sampai di sini kalian mengerti kan? Nah, demikian pun kalau misalnya di sini ada pecahan campuran, kalian rubah juga. Kalau dia pecahan campuran, ubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya. Pokoknya kalau kalian mendapatkan soal penjumlahan atau pengurangan, dia modelnya pecahan campuran, pecahan persen, apabila dia masih modelnya masih pecahan campuran, otomatis kamu rubah lagi menjadi pecahan biasa, demikian pun persen. Nah, baiklah, hari ini itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkannya atas kekurangan Ibu dalam menjelaskan materinya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp, bisa japri ke Ibu atau kita bahas di grup WA. Baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Kalian tetap semangat, tetap optimis, jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.